Nah mungkin sekarang aku balik lagi ke masa-masa sebelum peralihan kali ya, kayak peralihan dari SMA ke perkuliahan nih. Terus aku juga mau ngomongin yang ringan-ringan aja, karena kan mungkin udah siang juga, jadi mungkin teman-teman juga udah capek. Jadi aku akan ngomongin yang ringan-ringan aja nih. Nah sebelum mulai, aku mau tanya nih, di sini coba jujur deh, siapa yang masih sering nunda-nunda tugas sampai deadline-nya mepet? Saya. Ternyata lumayan banyak juga ya. Sampai sih aku selama ini mikir ya kayak itu berarti gue males sekali ya, kebiasaan gue tuh sebenarnya males nih. Tapi sebenarnya aku mau kasih tahu kalian di sini kalau belum tentu pikiran kalian bahwa kalian tuh males itu tuh benar gitu, karena bisa aja itu cuma kebiasaan yang sebenarnya kalian pikir wajar, tapi sebenarnya ada arti lainnya nih dibalik kenapa kalian bisa merasa males sama hal itu. Nah jadi aku mau kalian coba lihat dari sisi lain nih, gimana kalau ternyata rasa malas itu bukan cuma sekedar kebiasaan yang mungkin kayak kalian malas aja gitu tiap hari, tapi sebenarnya itu kayak alarm dari diri kita gitu. Kayak sebenarnya ini kayak kita tuh kayak handphone gitu, kayak ngasih notifikasi, kalian tuh lagi invest waktu di hal yang salah loh, kalian tuh sebenarnya gak suka sama hal ini, makanya kalian males. Nah jadi hari ini aku mau bongkar mitos bahwa kalau nggak semua kemalasan tuh buruk, dan gimana caranya kita bedain mana yang cuma mager biasa doang nih, kayak cuma malas aja biasa, atau mana yang jadi sinyal kita ke passion kita yang aslinya. Nah jadi aku mau kasih beberapa contoh deh. Sering kan kita biasanya kalau kita ketemu tugas yang bikin pusing nih, misalnya kayak tugas kelompok atau tugas matematika deh ngafalin rumus gitu kan. Nah itu kan bakal bikin kita nge-freeze ya dalam rasa males. Kita bakal coba nge-distract tugas kita ini ke hal lain. Misalnya kayak tiba-tiba kita nyalain strip TikTok nih, misalnya teman kita udah lama banget dengan strip TikTok, tapi tiba-tiba kita ke TikTok terus kita nyalain stripnya karena kita nggak tahu mau ngapain nih. Atau misalnya kalian lagi di kamar terus tiba-tiba kalian beres-beres, nyapu, itu semua kalian lakuin karena kalian mau nge-distract diri kalian nih dari harusnya ngerjain tugas. Terus aku juga ada satu contoh lagi, ini kayaknya relate sama kamu perubahan karena aku juga tahu perubahan, jadi pasti aku tahu nih kira-kira kalian tuh kayak gimana. Jadi kayaknya kita tuh kalau ngerjain tugas tuh pasti nunggu jam cantik dulu nggak sih? Kayak misalnya, ya jadi kayak misalnya kita ngerjain di start jam 14.50, terus kita kayak mikir nanti dulu aja deh 15.00 aja ngerjainnya, ya kan? Semuanya kan ya. Terus kalau misalnya dari 15.03 nanti aja deh 15.10. Kalau dari 15.10 nanti aja deh 15.20, nanti aja deh 12.30, sampai akhirnya kita gak kerjain karena kita tuh terus nunggu jam cantik itu. Nah sebenarnya itu semua termasuk apa sih? Sebenarnya itu semua tuh termasuk dari alarm palsu atau kemalasan palsu. Jadi kita tuh sebenarnya bukannya males, tapi kita tuh cuman pengen cepet aja gitu. Kita males mulai, tapi kita cari cara instan gitu. Itu yang disebut sama kemalasan palsu. Nah sebenarnya apa sih yang kita butuhin buat menghilangin kemalasan palsu itu? Sebenarnya kira-kira kita butuh disiplin 5 menit aja. Nah apa sih disiplin 5 menit itu? Jadi disiplin 5 menit itu kayak kita bikin perjanjian damai diri kita sendiri. Kayak kita bilang ke diri kita, oke, aku gak mau pegang HP dulu deh, aku singkirin HP dulu, pokoknya aku fokus sama buku aku, fokus sama laptop aku gak mau ngeliat HP, aku bener-bener fokus sama buku aku 5 menit ini nih. Jadi kalau misalnya habis aku males, udah gak apa-apa, aku berhenti. Yang penting awalnya aku udah fokus nih. Nah, berarti ada teman-teman bawah, ternyata kita pikir nih kita cuma 5 menit doang. Ternyata pas 5 menit itu kita udah kerjain satu paragraf, atau kita udah selesai satu soal. Jadi pas udah kita mulai nih, kita gak bakalan bisa berhenti. Kita kayak, saya nih udah bikin nomor 1, kamu kali ya, 4 kali kali ya. Jadi kita udah mulai nih, kita yang penting tuh startingnya dulu. Pokoknya itu cuman kemalasan palsu, karena kemalasan yang cuman males di awal, males memulai. Tapi kalau di akhir-akhir kita udah kayak tinggal lanjut aja nih, tinggal continue, itu kita bakal lebih mudah. Nah kalau itu yang aku jelasin tadi, itu cuma kemalasan biasa aja, kemalasan palsu atau kemalasan yang sebenarnya ya mager biasa aja. Tapi nih ada jenis kemalasan lain yang lebih serius atau lebih all out. Nah jadi ini adalah males yang super konsisten. Kayak misalnya nih, kalian mau les musik, terus kalian bilang, kayaknya aku suka deh sama les musik ini, terus tapi setiap disuruh pergi buat les, kalian malah nyari alasan gitu kayak, nanti aja males gitu. Kayak kalian tuh gak rela banget buang energi kalian di les musik itu, karena kalian bilang kalian
ada kita dari diri kita ngasih tahu kalau ternyata kita tuh sebenarnya nggak suka-suka banget sama si tes musik itu. Kita lebih kepada mungkin bukan passion, tapi lebih kepada wishlist kita kayak pengen kalian bisa main gitar atau pengen kalian bisa nyanyi. Jadi kita mau ikutin itu karena sebenarnya kalau misalnya kita nggak ada energi sama sekali buat spend waktu di les musik itu, ya berarti kita alias kita nggak punya passion kita. Karena passion itu sebenarnya bukan berarti nggak capek ya, tapi kalau kita berkorban buat passion itu kan rasa worth it gitu. Aku kasih contoh deh, kayak misalnya di sini dia main games gak? Kayak misalnya ada main Roblox gak? Nah, agak sih kita kan kayak main ya, kita atlas atau adventure nih mungkin kalian gitu kan. Nah mungkin kalian main tuh sampai skora, kalau aku nih, kalau aku sampai 250 misalnya, 250.000. Nah, itu kan butuh perjuangan ya, kayak aku korbanin jam tidur aku jadi begadang nih buat di skornya. Tapi aku rasa itu gak sia-sia gitu, aku rasa itu worth it. Aku senang gitu achieve-nya. Nah, sama kayak misalnya kalian main Roblox nih, ada yang main Roblox nih. Nah, kalau misalnya main Roblox, kalian rela-rela dikeluar duit misalnya buat beli skin. Atau kalian kayak misalnya kurangin jam tidur kalian kayak aku tadi buat misalnya ngisi map di warnet misalnya. Nah itu kan berarti pengorbanan ya. Tapi kalian jangan rasa itu sia-sia, karena kalian yang rasanya kayak passion main games ini itu ngasih kalian energi unlimited buat terus maju. Dan walaupun badan kalian udah ngedrop nih kayak udah agak capek, tapi nggak apa-apa deh, senang soalnya kalau menjadinya gitu. Itu namanya passion, karena dari diri kita tuh merasa senang. Nah jadi teman-teman, mulai sekarang mungkin aku bisa remind kalian buat jangan cepet-cepet ngejudge diri kalian ya kalau misalnya kalian lagi merasa males. Karena kalau misalnya kamu merasa itu kegiatan itu effort doang, terus nggak ada senangnya sama sekali buat kalian. Nah kalau misalnya kalian terus maksa nih, kayak kalian mikirnya penasaran maksa aja kali ya, itu bukan passion kalian, malah kalian akan capek sendiri kerjanya. Karena itu cuma kewajiban terpaksa yang kalian kerjain aja. Kayak misalnya les musik tadi, itu kan kalian tadi terpaksa kan, karena cuma kayak ya udah deh biar kelihatan jago gitu kan. Atau enggak misalnya kalian di ekskul nih disuruh sama orang tua, misalnya di English club, itu kan sebenarnya nggak suka Inggris. Jadi kalian tuh datang ya setiap hari ke ekskul itu kayak kepaksa terus. Nah makanya aku mau kita coba ubah sudut pandang ini. Jadi kita jadiin rasa malas itu sebagai kompas pengetahuan kita, bukan sebagai hukuman. Kalau misalnya nih tiba-tiba ada rasa malas datang nih ke kalian, kerjain tugas atau apa, itu jangan langsung panik. Tapi coba kita tanya dulu ke diri kita sendiri, itu tuh sebenarnya alarm palsu yang cuma butuh banget disiplin tadi aja untuk mulainya, atau emang sinyal jadi bahwa kita tuh lagi impress di waktu yang salah. Nah kalau misalnya kalian udah jujur sama alarm ini nih, kalian udah jujur sama diri kalian sendiri, mungkin banget kalian bisa nemuin energi yang sesungguhnya buat hidup kalian. Jadi kalian nemuin passion kalian yang sesungguhnya, passion yang nggak bikin kalian effort gitu kalau lakuinnya, tapi kalian tetap seneng gitu. Jadi biarpun effort tapi tetap senang karena kalian memang suka sama hal itu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih udah dengerin. Selamat siang.